Gimana sih kalian dulu mensiasati gaji UMR kalian untuk berinvestasi atau malah belum investasi? Waktu itu ya jujur itu nggak cukup ya kalau buat investasi. Itu jujur nggak bisa. Nggak cukup untuk Awal-awal investasi? iya nggak bisa. Itu habis itu akhirnya mikir lagi gimana caranya kita punya penghasilan di luar itu biar kita bisa nabung. Maksudnya Oke. Jadi waktu itu aku selain kerja di kantor, aku cari freelance lain yaitu dengan jualan online shop. Dan gaji UMR itu sih beresiko sangat. Yang namanya return itu pasti besar. Tapi jangan lupa return sama resiko itu inline, sejalan. Jadi kalau lo mau return besar biasanya resikonya besar. Untuk gaji-gaji UMR, saran saya sih sebenarnya jangan ngambil yang terlalu beresiko. Karena kalau kena resiko sekali tiup hilang semua. Dengan lu misalnya masih UMR atau di bawah UMR, better lu nambahin tabungan lu dulu supaya lu stabil gitu loh. Sebelum lu ngomong ke pasif, lu nyari masifnya dulu. Jadi aktifnya dapet dulu, lu dapat ada tabungan, entah lu ada uang yang lain atau bukan lu ada tanggungan-tanggungan lain udah beres, lu pikiran lu udah tenang, nanti at some point lu dapat rezeki gede gitu ya, baru nanti lu mulai invest. Hai semuanya, kembali lagi di Masasi Podcast. Masih bersama gue Dinda, Mas Umar, Kak Susi, dan juga Mas Fa. Halo. Thank you guys. Nah, di episode kali ini ada pertanyaan random gue. Pertanyaan random gue adalah mengenai cara investasi di gaji yang UMR. Nah, kalau kalian kan pasti sekarang udah nggak mungkin ya gajinya di UMR. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Mungkin gue di sini yang masih gajinya UMR. Jadi gue mau nanya nih. Masa sih? Dulu tapi kan kalian pernah dong pasti ada di posisi gajinya masih UMR. Di bawah UMR juga pernah. Nah, menarik. Gimana sih kalian dulu mensiasati gaji UMR kalian untuk berinvestasi atau malah belum investasi atau ada point of view lain dari pengalaman kalian? Gimana? Mau di-share? Kasusi dulu deh. Kalau aku dulu pernah gaji 800.000. Coba bayangin gaji 800.000. Pas UMR berapa tuh Kak? Itu kalau gak salah pas gaji 800.000 itu UMR itu dulu Jakarta itu 2,5. Jadi itu di bawah banget kan. Iya. Itu zaman Nabi Musa kayaknya. Kenapa? Aku dulu cuma kayak kerja ini loh, jadi orang punya bisnis rumahan makanan, aku kerja di situ dulu. Oke. Nah, digaji 800.000 per bulan. Waktu itu ya jujur itu nggak cukup ya kalau buat investasi. Tapi memang dulu satu sisi aku belum kenal investasi, contohnya seperti saham. Aku dulu cuma taunya kayak nabung, kemudian sama deposito. Gitu. Karena memang dulu masih minim literasi. Kemudian ketika udah kerja di kantoran gaji UMR yaitu 2,5 sampai 3 juta. Nah, itu aku pribadi karena aku generasi sandwich ya. Itu jujur nggak bisa. Nggak cukup untuk investasi. Iya, nggak bisa. Itu habis itu akhirnya mikir lagi gimana caranya kita punya penghasilan di luar itu biar kita bisa nabung. Maksudnya Jadi waktu itu aku selain kerja di kantor, aku cari freelance lain yaitu dengan jualan online shop. Karena waktu itu jual online shop tuh masih gampang ya. Sekarang tuh susah loh jual online shop, apalagi sekarang adminnya gede-gede banget. Dulu tuh masih gampang menurutku. Jadi waktu itu hasil dari aku jualan online itu aku waktu itu pertama kali aku deposito karena aku dulu belum kenal saham. Nah, aku baru kenal saham itu ketika gaji aku sudah sedikit lebih di atas UMR. Nah, aku baru mulai pindahin dari deposito aku ke saham. Tapi ketika pertama kali kenal saham ternyata malah hilang semua. Oh gitu ya. Itu semuanya selalu kejadian loh, jangan salah. Orang yang biasanya mau investasi biasanya dari yang low risk gitu ya, tiba-tiba ke saham itu pasti greedy-nya ada. Karena nih sepengalaman aku sama teman-teman aku ya, yang dulu-dulu mulai saham. Mungkin Mas sama Mas Umar juga ketika kita uangnya masih kecil, nyari uang di saham itu awal-awal ya, itu kadang-kadang sering dikasih cuan, ya enggak? Sering dikasih cuan, tapi tiba-tiba pas kita udah pakai dana yang gede gitu, kita udah yakin, kayaknya gue udah jago nih main sahamnya. Udah lah gue taruh aja lebih banyak lagi, uangnya malah hilang. Jadi kayak masuk program namanya sedekah bandar. Jadi kadang tuh greedy tuh nggak boleh gitu. Apalagi memang yang kita ngerasa ilmunya tuh belum pakem tapi udah berani bermain di yang beresiko tinggi. Berarti satu insight yang aku dapetin mungkin ya harus punya double income untuk bisa investasi, nggak bisa bergantung sama gaji UMR kita investasian, apalagi kalau pengeluarannya tuh udah habis gitu ya untuk membayar dan memenuhi kebutuhan. Kalau Mas Umar gimana? Dulu ini menanggapi dulu ya tadi ya. Sebenarnya gini, kalau gue pribadi lo mesti tahu risk profile lo.
Tapi sebelum risk profile kita bahas tuh tujuannya apa nih. Karena tujuan orang beda-beda. Gimana cara dapetin, let's say kita state kita mau dapat 100 juta at the end of the year, tapi dengan posisi di mana gaji lu UMR gitu loh. Itu mungkin apa enggak sih gitu loh. Jadi setelah menerapkan start from the end, tujuannya tetapkan dulu, baru nentuin caranya gimana. Ya. Jangan lupa yang namanya tujuan itu harus achievable dan measurable. Jadi kalau lo bilang gue mau dapat 1 miliar dengan gaji UMR, itu sih beresiko sangat. Yang namanya return itu pasti besar, tapi jangan lupa return sama resiko itu inline, sejalan. Jadi kalau lo mau return besar, biasanya resikonya besar. Untuk gaji-gaji yang UMR, saran saya sih sebenarnya jangan ngambil yang terlalu beresiko, karena kalau kena resiko sekali tiup hilang semua. So you should spend your money wisely. Keren ya gitu. Tapi Mas Umar dulu pada saat gaji UMR apa investasinya apa atau sama atau nggak pernah nih dari jawabannya nih? Gini, alhamdulillah sebenarnya gaji lumayan dari dulu. Jadi di atas UMR terus. Di atas UMR. Dolar lagi. Di atasnya jauh atau deket nih? Ya kurang lebih lah. Kurang lebih, oke. Tapi yang paling penting adalah menurut gue tadi target returnnya dulu ditentuin. Jadi kalau lu ngomongin sekarang ini banyak yang di sosial media gitu ya, yang bilang modal 1 juta dapat 1 miliar gitu di kripto dan segala macam. Sebelum lu jump into that thing, pastikan lu mengetahui. Jadi mempelajari resiko dan segala macamnya. Pastikan instrumennya itu pas sama kondisi. Karena kalau kita ngomong tadi saham apa itu kan duit idle ya. Sementara kalau tadi berkaca sama ceritanya Mbak Susi, kalau duit 5 juta idle-nya kayak tipis ya. Kehidupan di ibu kota, kota-kota besar seperti ini gitu loh. Jadi kalau saran gue sih sebelum lu ngomongin itu, kalau kita ingat masa si podcast yang sebelum-sebelumnya, sebelum masuk ke passive income, lu ngomongin massive income dulu. Jadi dapat gaji, aktif, income, lu cari yang massive income, either tadi jualan online, dapat project, dapat bonus gitu ya. Setelah cukup besar, lu bisa menyisihkan sebagian, then you start do the investment gitu loh. Mungkin Mas Fat mau nambahin. Ya Mas Fat gimana? Ya kalau misalnya dari sisi masalah UMR, gue pernah ngerasain di bawah UMR pun juga gue pernah ngerasain. Cuma perspektif yang mau gue share di sini adalah gue nyobain investasi pada saat itu, tapi dalam porsi yang kecil. Jadi ketika memang porsinya itu nggak terlalu besar, lu mau ngomongin returnnya berapa ratus %, itu kan nggak terlalu kerasa impactnya kan. Iya, jadi kalau misalnya kita sering dengar, oh ya nih return gue sekian nih ratusan atau bukan ribuan %, oke modal lu berapa? Kalau misalnya dengan lu UMR atau bahkan di bawah UMR, ya mungkin secara persentase gede banget, tapi secara nominal mungkin nggak terlalu impact. Nah itu yang sebenarnya mesti di garis bawah ini, karena supaya kita nggak mimpi gitu loh ke arah sana. Jadi kalau mungkin dari sisi gue dengan apa yang udah pernah gue alamin, dengan lu misalnya masih UMR atau di bawah UMR, better lu nambahin tabungan lu dulu supaya lu stabil gitu loh. Nah tadi seperti yang kata Om Umar bilang bahwa sebelum lu ngomong ke pasif, lu nyari masifnya dulu. Jadi aktifnya dapet dulu, lu dapat ada tabungan, entah lu ada uang yang lain atau bukan lu ada tanggungan-tanggungan lain udah beres, lu pikiran lu udah tenang. Nanti at some point lu dapat rezeki gede gitu ya, baru nanti lu mulai invest. Nah, tapi nih tadi kan gue highlight ya yang dari Mbak Susi bilang bahwa ketika lu mau masuk ke produk investasi ya sesuai dengan profil resiko lu. Nah, nanti ketika lu mau coba sesuatu produk-produk tertentu gitu, berarti ketika uang lu udah mulai meningkat, masuknya dikit-dikit dulu aja supaya nanti lu tuh kalau toh pun uangnya turun atau loss tuh lu nggak pusing. Jadi sebenarnya kalian bertiga tuh pro atau con sih kalau orang digaji UMR tuh langsung berinvestasi? Sebenarnya kesimpulannya. Lu nanya ke siapa dulu nih? Bertiga, ke Pas Umar dulu deh, paling dekat. Kalau gue balik lagi nih, kalau di UMR menurut gue pribadi ya itu belum. Kenapa? Karena lu mesti memastikan lu stabil dulu, sudah nyaman, ada uang idle, then you can invest. Stabil, punya double income dulu, terus masif dulu, baru misalnya berinvestasi. Betul. Sesuai tujuannya masing-masing. Gak enak loh, lu punya saham naik ribuan %, terus tapi belum sarapan gitu ya, gak bisa makan, itu gak enak loh. Karena anyhow cash is king. Kalau menurut ilmu ekonomi, lu mesti memastikan perutnya kenyang dulu, aman, damai, keluarga enak, bini gak berantem, anak sekolah.
baru ada dana idle diinvestasikan. Kira-kira gitu. Sama Kak Susi tadi aku mau bahas yang risk profile dikit. Nah Kak Susi itu kan ada perubahan ya, dari yang biasanya deposito aja terus punya double income akhirnya nyobai saham. Nah itu tuh gimana sih, gimana orang-orang tuh berarti bisa dong ngerubah risk profile sesuai kebutuhan. Nah waktu itu Kak Susi gimana? Iya, karena pasti kan dulu kan kita searching ya, pas ketika kita income-nya udah naik nih, udah punya aktif, udah punya massive income, pasti kan pengen gimana nih uangnya biar nggak di situ-situ aja gitu. Iya. Nah, pasti kita mencari tahu. Nah, ketika kita udah merubah profil resiko kita jadi yang tadinya low, kemudian kita jadi lebih sedikit beresiko. Nah, ya itu salah satunya adalah pilihannya adalah saham. Cuman salahnya nih kalau aku ya belajar dari pengalaman aku sama mungkin di lingkungan aku yang udah aku lihat, orang-orang yang baru pertama kali terjun saham itu biasanya greedy-nya luar biasa. Betul. Ya, jadi sebenarnya yang harus diatur itu selain dari kita mengubah profil resiko adalah psikologisnya dulu sebenarnya. Ya. Itu harus diatur dulu ya maksudnya. Karena ketika itu aku bilang, orang kalau baru mulai saham itu kan mainnya pertama kecil dulu. Itu selalu kayak dikasih cuan tuh gampang gitu loh. Tapi habis itu ketika dia udah merasa ih gue udah jago nih gitu loh, gue kayak udah merasa di atas awan, akhirnya kita kerahkan semua tabungan kita ke situ, akhirnya malah hilang semua. Iya. Akhirnya kita harus mulai lagi dari nol. Jadi menurut aku selain mengubah profil resiko, kita juga harus atur psikologis dulu sih, biar nggak jadi sia-sia gitu apa yang udah kita kumpulkan. Nah Mas Fat, gue mau nanya, gimana menurut lo untuk anak-anak muda nih misalnya yang digaji UMR tapi risk profile-nya tuh masih rendah? Padahal kan sebenarnya mungkin lo pernah bilang sama gue, ngingetin kayak kalau anak-anak muda tuh kan harusnya lebih berani, lebih mau ngambil resiko, lebih mau investasi. Ayo dong, karena lo tuh masih muda gitu. Ini kayak nanya buat pribadi. Saya mengatasnamakan orang lain. Ya kan ini kan teman-teman banyak yang nonton. Nah kalau menurut lo apa sih pandangan lo tentang itu? Berarti kita tuh harus gimana? Ya sebenarnya nggak ada yang salah dengan profil resiko lo, mau tuh konservatif, mau tuh moderate atau tuh agresif, tuh nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi sebenarnya lo yang masih muda-muda, apalagi Gen Z, lu punya privilege sebenarnya untuk ngambil investasi yang lebih berisiko sebenarnya. Karena ketika lu udah umurnya makin berumur, apa kayak umur udah 50, mau 60 gitu, resiko yang mau lo ambil lu nggak boleh sembarangan ngambil resiko kan. Lu punya tanggungan, lu udah ngeliat usia produktif lu pasti akan lebih berkurang. Ketika lu masih muda, lu tuh punya privilege bahwa lu tuh masih panjang itu ibaratnya. Gue kalau ngambil resiko, kalau amit-amit terjadi yang terburuk, gue masih punya waktu untuk bangkit lagi lah ibaratnya. Ketika lu umurnya tuh masih tergolong masih muda kayak banget lah. Kayak yang aku alamin gitu. Betul. Ketika masih muda kan masih menggebu-gebu. Tapi ketika pernah udah jatuh, kita bisa punya pengalaman yang masih punya tenaga yang lebih betul, lebih besar lagi. Yang susah itu kan ketika lu jatuh untuk bangkitnya lagi kan. Itu yang butuh waktu dan mungkin kalau lo udah usianya lebih tua itu akan lebih susah. Nah jadi ketika misalnya sekarang seumuran lo, oke, gimana caranya gue bisa berubah? Gue tidak akan memaksa lo untuk berubah. Tapi ketika lo bertanya, lo mau ngapain sih? Oke, gue mau ngejar ini. Oke, sekarang misalnya gaji gue UMR, dengan lo nonton kayak gini, ya gimana? Itu kan masih nanti, masih ini, segala macam. Lo sebenarnya punya beberapa pilihan. Yang pertama, lo kerja lebih gila lagi. Karena lu masih muda kan. Kalau lu masih muda terus gue maunya begini, nyaman-nyaman lu aja. jangan minta yang lebih gitu loh. Kalau lu mau invest lebih gede lagi, tadi gue bilang misalnya UMR lu lebih baik taruh tabungan, gimana gue mau invest, lu kerja lu harus lebih gila lagi. Lu nggak ada punya pilihan kecuali memang lu privilege, lu anak orang kaya. Ya memang lu dengan dia lu dapat duit, itu beda. Kita ngomong apa adanya aja. Terus yang kedua, ketika lu nanti udah mulai ada dana lebih bisa lu sisihin, naiklah dari UMR udah mulai berlebih. Itu tadi seperti gue bilang, profil resiko itu akan berubah dengan sendirinya ketika lu memahami. Jadi misalnya gini, gue nggak ngerti nih mau itu saham kayak obligasi apa, ya udah nggak apa-apa. Gue taruh uang gue di deposito, nggak ada yang salah juga, nggak ada apa-apa. Tapi lu untuk mencapai tujuan finansial lu, mungkin kerja lu harus lebih ekstra lagi. Karena uang lu nggak bekerja secara maksimal. Kan itu ngomong seperti itu kan. Jadi sebenarnya pilihan lagi ke orangnya lagi gitu loh. Kalau lu konservatif atau moderat, lu nggak mau berubah dari sisi profil risiko, tidak masalah. Cuma kerja lu harus lebih ekstra, lebih gila. Sama ya lu berarti harus lebih, nggak boleh ngeluh aja. Terima aja seadanya. Din, aku mau nambahin. Tadi kan Mas Fat bilang tuh pernah jatuh, Mas Sus juga bilang pernah hilang duit gitu ya. Menurut gue itu adalah fase yang mesti kita lewatin. Betul. Biasanya orang akan bijak
setelah kegampar gitu loh. Untuk mendapat yang lebih besar kan. Sombong gue paling jago, gue hebat, gue di awan. Kakak sekali jegrek kita ke bawah. Itu biasanya lebih akan pertama duitnya hilang, tapi lo akan lebih bijak. Betul. Kedua, tapi kan emang itu wajib hukumnya, lo lewati supaya lebih pintar. Untuk masuk ke instrumen yang lebih resiko lebih tinggi lagi, dan lo mesti mempersiapkan diri lo dengan knowledge pastinya. Jadi kalau bilang lo mau saham segala macam itu, pastikan lo beli you buy what you know, and you know what you buy. Jadi lo wajib tahu nih, jangan cuma ikutan FOMO gitu. Karena gue selalu balik gini, kalau di ilmu keuangan tuh ada nama inflasi, kenaikan harga, dan namanya return. Jadi kalau inflasi di Indonesia misalkan biar gampang ya, inflasi 5%, artinya pertumbuhan harga barang 5% gitu ya. Kalau duit lu cuma tumbuh 3%, sebenarnya lu minus. Maka ketika barang tumbuh 5%, maka investasi kita harus 12%, supaya lu untung secara uang. Terus lu mencari setelah tahu gue mau target return 12%, you start to find instrumen apa yang bisa di situ. Jawabannya biasanya saham. Setelah tahu saham, lu mesti tahu lagi nih, lebih dalam lagi fundamentally. Kenapa saham ini, kenapa industri ini, kenapa belajar ya berarti. Jadi artinya lu nggak bisa dengar itu, situ beli ada si ini kaya tuh, lu lipat duit dari 1 juta jadi 1 miliar. Apapun instrumennya lah ya. Apapun instrumennya, nomor 1 itu adalah knowledge, lu memahami dulu. Berarti key insights dari Kafat, kerja lebih keras. Kalau dari Mas Umar, belajar lebih keras. Nah, kalau key insights dari Kak Susi nih sebagai financial planner yang sukses loh di CNBC Indonesia dan udah melewati pengalaman yang cukup banyak juga. Menurut Kakak apa pesan-pesan buat teman-teman? Iya, pasti aku setuju ya sama Mas Umar tadi. Kalau kita mau beli saham itu harus tahu apa yang kita beli. Tapi mungkin kalau bagi teman-teman nih yang memang gaji UMR tapi ingin tetap berinvestasi, kan karena banyak yang bilang influencer di luar sana, gaji berapapun lo tetap lo harus wajib investasi gitu. Istilah harus mulai investasi itu nggak apa-apa meskipun hanya mulai dari 100.000, 200.000, berapapun itu. Tapi kalau mau pilih sahamnya menurut aku jangan ikutan yang FOMO ya, tadi seperti udah dibilang. Tapi pilih kalau memang mau pertumbuhannya lebih cepat, itu biasanya kalau dari aku sarannya ikut saham yang siklus saham. Jadi main di cycle ya. Jadi biasa cyclical. Jadi misalkan nih contohnya tahun 2022 itu kan lagi booming-boomingnya batubara, permintaan batubara tinggi tapi sementara pasokannya terbatas. Nah, kita beli saham batubara. Contohnya yang paling terbaru di tahun ini, awal tahun adalah emas. Jika harga emas ini lagi naik, kan harga sahamnya belum naik loh saat itu. Ya, jadi itu kita bisa pilih saham emas. Jadi menurut aku kalau mau uangnya masih kecil tapi ingin pertumbuhannya portonya cepat, mainnya di saham-saham cyclical. Tapi perlu dicatat saham-saham yang fundamentalnya bagus juga ya. Bisa jadi jangan yang istilahnya kinerja keuangannya jelek atau hancur, tapi pilih secara fundamentalnya juga bagus. Thank you guys. Jadi gitu ya teman-teman, key insights-nya banyak banget nih. Kerja keras, kerja cerdas, dan jangan FOMO. See you in the next video. Thank you. See you.